Pada video kali ini, kami pun akan kembali membahas dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-269-nya. Di mana secara garis besar, kita pun bisa menyaksikan sama-sama tentang apa saja yang nantinya bisa akan terjadi setelah pertarungan penentuan mereka melawan satu-satunya penyihir terkuat di dunia, yaitu Ryomen Sukuna, sekarang akhirnya sudah selesai. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai seperti apa isi cerita singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Baku Hantam Jujutsu Kaisen chapter yang ke-269-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena pada halaman pertama ini, kita pun akhirnya seketika langsung diperlihatkan mengenai sebuah potongan interaksi singkat yang kebetulan sekarang sedang dilakukan oleh Mei dengan salah satu penjaga toko permen misterius. Di mana di dalam dialognya, Mei pun langsung bertanya seperti ini kepada penjaga toko permen tersebut, yaitu how much atau berapa harga dari nyawamu. Nah, setelah memperlihatkan kemunculan dari Mei, maka pada halaman yang keduanya, scene pun kini segera berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari para karakter lainnya yang kebetulan sekarang semuanya sudah berkumpul tepat di dalam markas dari sekolah Jujutsu. Lalu setelah mereka semua sudah datang, Maki pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung terlihat sangat marah sekali kepada Yuta. Karena menurut Maki, Yuta telah melakukan sesuatu hal yang sangat berbahaya dan juga melakukan sesuatu hal yang sangatlah beresiko. Mengingat jika rencana dari Yuta sebelumnya sudah gagal, maka terdapat sebuah kemungkinan besar bahwa Yuta akan mati secara permanen juga, sama seperti Gojo Satoru. Nah, di momen itulah Yuta pun langsung menjelaskan kepada semua teman-temannya tentang bagaimana cara Yuta bisa selamat walaupun dirinya sudah hampir mati secara permanen. Di mana secara singkat, inti penjelasan dari Yuta adalah sebagai berikut. Pertama, Yuta merasa sangat beruntung karena koneksi atau hubungan antara Rika dan juga tubuh lama dari Yuta sama sekali tidak bisa terputus walaupun tubuh dari Yuta yang lama sudah mati. Berdasarkan hal itu, Rika pun langsung menggunakan semua kekuatannya untuk dapat menyembuhkan atau meregenerasi tubuh lama dari Yuta. Dengan dibantu oleh Sokoyeri untuk dapat bisa menyembuhkan tubuh dari Yuta menggunakan teknik RCT-nya juga. Kedua, setelah waktu 5 menit dari Yuta tadinya sudah habis, maka Rika pun langsung menggunakan teknik CT dari Kenjaku lagi yang kebetulan masih bisa disimpan di dalam tubuh eksternal alias di dalam tubuh dari Rika, bukan di dalam otak dari Yuta. Sehingga setelah Rika sudah bisa menggunakan teknik CT kopinya lagi, maka Rika pun langsung mencoba untuk dapat bisa memindahkan kesadaran dari Yuta menuju ke dalam tubuh lamanya lagi atau menuju ke dalam tubuh Yuta yang aslinya. Itulah yang membuat Yuta pada akhirnya sekarang bisa selamat. Mengingat di saat otak dari Yuta sudah kembali menuju ke dalam tubuh lamanya, maka di saat yang bersamaan itu jugalah tubuh dari Yuta yang sebelumnya sudah terbelah menjadi 2 bagian, ternyata saat ini sudah berhasil disambung lagi dan juga sudah berhasil disembuhkan dengan sangat sempurna. Sehingga Yuta pun sekarang bisa muncul dengan bentuk tubuh yang sempurna, tanpa ada satupun cacat yang terlihat atau tanpa ada satupun luka di tubuhnya kecuali pada bagian kepalanya. Karena faktanya bekas jahitan dari otak Yuta sekarang nampak terlihat dengan sangat jelas. Nah, sebenarnya mulai dari sini banyak sekali informasi-informasi penting lainnya yang diucapkan oleh para penyihir dari sekolah Jujutsu kepada kita semua sebagai para pembacanya. Namun, karena ini adalah video spoiler atau video bocoran ceritanya saja, maka kami pun tidak akan membacakan semuanya. Tapi, kami akan rangkumkan saja semua informasinya menuju ke dalam beberapa poin singkat berikut. Pertama, selain Yuta yang sekarang masih bisa hidup, ternyata Higuruma pun sekarang juga mengalami nasib yang sama, alias Higuruma sekarang masih bisa selamat. Kedua, Kusakabe akhirnya sekarang diangkat menjadi ketua dari sekolah New Shadow Style. Atau dengan kata lain, Kusakabe sekarang sudah diangkat sebagai ketua klan yang baru dari teknik Shadow Style. Ketiga, Miguel dan juga Larue yang sebelumnya sudah sempat terlihat kabur, ternyata sekarang mereka datang lagi menuju ke dalam pertemuan ini. Lalu beberapa penyihir lainnya pun akhirnya sekarang langsung menyalahkan Yuta. Karena Yuta sama sekali tidak memberitahu mereka bahwa teman-temannya dari Afrika nantinya akan bisa datang juga untuk dapat membantu pertarungannya ini.
Karena jika mereka sudah tahu sejak awal, maka bisa saja jalannya pertarungan terakhir mereka akan menjadi sedikit berubah. Mengingat mereka bisa menyusun rencana lebih dulu bersama-sama, tidak seperti sebelumnya. Keempat, Maki pun sempat merasa bersalah atas kedua hal berikut. Pertama, Maki sempat merasa bersalah bahwa seharusnya dialah yang ditugaskan untuk dapat bisa bertarung melawan Kenjaku, bukan Yuta Okutsu. Karena dengan kekuatan dari Maki yang sekarang, maka seharusnya bertarung dan juga mengalahkan Kenjaku adalah sebuah hal yang sangat mudah. Kedua, Maki juga merasa bersalah dengan sebuah rencana yang sudah mereka buat untuk dapat menggunakan pedang milik Higuruma. Karena seharusnya Makilah orang yang ditugaskan untuk dapat menggunakan pedang eksekusi milik Higuruma, bukan Higuruma itu sendiri. Mengingat kemampuan berpedang dari Maki jauh lebih hebat daripada siapapun. Jadi jika Makilah orang yang menggunakan pedang eksekusi milik Higuruma, maka bisa saja Sukuna dapat dikalahkan dengan lebih mudah dan juga jauh lebih cepat. Nah, berdasarkan potongan dialog singkat di antara mereka semua, maka untuk sekarang kita pun sudah dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa beberapa nama yang sebelumnya sempat kita ragukan bisa selamat, ternyata sekarang mereka masih bisa hidup semuanya. Contohnya adalah Higuruma. Mengingat walaupun tubuh dari Higuruma sudah terluka dengan sangat parah akibat terkena teknik serangan dismantle dari jarak yang sangat dekat, namun nampaknya Higuruma masih bisa bertahan dan dia pun sekarang masih bisa berkumpul bersama dengan teman-temannya yang lain. Begitu pula dengan Todo. Walaupun pada akhir pertarungan melawan Sukuna, Todo dan juga Angel sempat dibuat tidak berdaya dan juga sempat dibuat menjadi muntah darah. Tapi faktanya, Todo sekarang masih saja sehat dan juga tubuhnya sama sekali tidak mengalami luka parah. Selebihnya, tentunya bisa kalian lihat sendiri saja dari beberapa potongan panel manga berikutnya. Nah, setelah melihat semua potongan cerita di atas, maka pada beberapa halaman yang terakhirnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah lagi menuju ke dalam sudut pandang dari Mei Mei. Di mana pada kesempatan ini, Mei Mei pun kembali melanjutkan semua interaksi singkatnya dengan penjaga toko permen yang ada pada halaman pertamanya tadi. Sederhananya, nenek tua yang ada di hadapan dari Mei Mei itu akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada dirinya. Hah? Untuk apa kau datang ke sini? Apakah kau pikir aku ini adalah ketua dari salah satu klan besar? Mendengar pertanyaan itu dari nenek tua, Mei Mei pun segera membalasnya. Aku mendapat informasi ini dari orang yang aku kenal, bahwa kau ini adalah ketua yang asli dari klan Niuseru Style. Lalu, setelah mendengar jawaban dari Mei Mei tersebut, maka nenek tua yang ada di hadapannya ini sekarang kembali berkata kepadanya lagi dan juga memanggil nama dari Mei Mei dengan sebutan Tengen. Atau lebih tepatnya, nenek tua itu sekarang mencoba menebak bahwa Mei Mei bisa tahu informasi tentang dirinya ini dari Master Tengen yang asli. Barulah pada akhir chapternya, Mei Mei yang sekarang sudah merubah ekspresinya, dia pun kini seketika langsung membunuh nenek tua ini sambil berkata seperti ini kepada mayat dari nenek itu. Intinya adalah mengenai cerita atau lore dari klan Niuseru Style, yaitu ketua dari klan Niuseru Style mengambil nyawa dari para muridnya, sehingga mereka pun bisa hidup dengan sangat lama, bahkan nyaris abadi. Tapi, karena pada hari ini, sekarang terjemahannya masih belum akurat, maka untuk sementara, pada bagian yang terakhir ini, akan kami lewati lebih dulu. Yang pasti, Mei Mei sudah membunuh orang itu. Dan juga, Mei Mei pun langsung berkata seperti ini, tepat pada akhir kalimatnya. Bahwa hal ini sama sekali tidak bisa dihindari lagi. Karena mereka sudah mengincar atau mereka sudah mencoba untuk bisa menyakiti saudaranya. Itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam kesempatan ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah cerita lengkap dari chapter yang ke-268-nya, maka nantikan terus ya update pembahasan yang berikutnya tepat pada hari Senin sore nanti. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.